Udah mulai. Udah dimulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami adalah dari kelompok 4 yaitu e-kantin yang kebetulan kami mendapatkan pertukaran project dari saudara Angga yaitu kelompok peminjaman barang. Yang mana di sini ada kelas diagramnya yang akan kami usahakan untuk membacakannya. Dimulai dari yang pertama, silakan. Oke, yang pertama di sini ada entitas mahasiswa. Di mahasiswa ini terdapat atribut yang pertama NPM ini menggunakan integer, lalu ada ID jurusan menggunakan integer, ID prodi menggunakan integer, lalu ada nama menggunakan string, alamat menggunakan string, tanggal lahir menggunakan date, Gmail menggunakan string, lalu ada metode di sini meminjam barang, mengembalikan barang, dan membayar denda. Di sini mahasiswa menggunakan foreign key-nya ID menggunakan foreign key-nya NPM. Lalu di mahasiswa ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada jurusan dan prodi. Di jurusan ini terdapat atribut ID jurusan sebagai integer menggunakan integer, lalu ada nama jurusan menggunakan string. Lalu di prodi ini ada ID prodi menggunakan integer, lalu ada nama prodi menggunakan string. Lalu di sini mahasiswa berrelasi ke peminjaman. Di peminjaman ini terdapat atribut ID peminjaman menggunakan integer, NPM menggunakan integer, waktu pengembalian menggunakan date, lalu nama barang menggunakan string, jenis barang menggunakan string, lalu ada ID kondisi. Di sini di dalam peminjaman terdapat metode jumlah barang yang dipinjam. Lanjut. Lalu ada entitas barang, yaitu ID barang menggunakan integer, nama barang menggunakan string, jenis barang menggunakan string, lalu jumlah barang menggunakan integer. Lalu entitas barang berrelasi ke tanggung jawab, itu ada NIP memakai integer, nama memakai string, Gmail memakai string. Lalu ada metode. Yang pertama input jenis barang, yang kedua input jumlah barang, ketiga update barang, keempat delete barang, lalu yang terakhir menerima laporan. Dari penanggung jawab berrelasi ke laporan. Di laporan ada ID laporan menggunakan integer, ID peminjaman dengan integer, tanggal pengembalian menggunakan date. Lalu ada metodenya yaitu melaporkan barang rusak, melaporkan barang hilang, melaporkan keterlambatan pengembalian. Lalu laporan ini berrelasi ke keterlambatan, kehilangan, dan kerusakan. Di keterlambatan ada e-walletnya untuk pembayaran dana sama Shopee Pay metodenya. Kehilangan sama seperti keterlambatan dan kerusakan. Lalu berrelasi ke peminjaman, karena di laporannya ada metode ID peminjaman. Dari peminjaman dia berrelasi ke pengembalian. Di pengembalian dia ada atribut ID peminjaman dia menggunakan integer, kedua ID pengembalian dia menggunakan integer, ketiga dia ID kondisi menggunakan integer, terus ada waktu pengembalian dia menggunakan date, kelima dia nama barang menggunakan string, keenam dia menggunakan ada jenis barang menggunakan string. Sini juga ada metode yaitu catatan pengembalian barang. Di pengembalian ada kondisi yaitu ID kondisi menggunakan integer dan kondisi menggunakan string. Dari pengembalian dia berrelasi ke denda. Jadi
ID denda menggunakan integer dan pengembalian menggunakan integer. Ada NPM dan kondisi, lalu ada jumlah menggunakan float. Hitung denda dan update status denda. Kemudian ada label pembayaran menggunakan ID pembayaran integer dan denda integer. Kemudian NPM menggunakan integer juga. Metode pembayaran menggunakan string dan tanggal pembayaran menggunakan DEN. Kemudian ada staf keuangan menggunakan NIM integer, nama string, email string. Menerima laporan, input denda, memberikan struk pembayaran denda, terima uang denda, dan konfirmasi pembayaran. Itu tadi adalah penjabaran dari kelas diagramnya kelompok peminjaman, yang mana itu adalah kelas diagram yang asli dari mereka atau original yang belum kami ubah atau kami perbaiki ataupun. Nah, di sini ada beberapa kelas diagram yang mungkin tidak salah, tapi ini adalah hasil pemikiran kami, yang mana yang pertama itu adalah di bagian kelas pembayaran. Di sini terdapat pembayaran melalui Dana dan Shopee. Nah, yang menurut kami kurang tepat di sini adalah bagian metodenya, yaitu dia di bagian Dana itu metodenya adalah Dana, kemudian bawahnya lagi Shopee Pay, yang mana menurut hasil pembahasan atau hasil kami kerjakan dari sebelum-sebelumnya, bahwasannya pembayaran itu metodenya itu adalah yang pertama itu autentifikasi atau authorize. Kemudian di situ ada juga yang namanya amount atau jumlah yang ingin dibayarkan. Mungkin di situ kemudian di Shopee Pay ini juga dia sama, yaitu metodenya itu adalah Dana dan Shopee Pay, yang mana kembali ke awal bahwasanya kalau pembayaran itu adalah authorize dan amount. Kemudian juga balik lagi di bagian pembayaran, masih di bagian pembayaran denda tadi, yang mana dia itu hanya menggunakan e-wallet atau non cash. Sedangkan yang kami pikirkan di sini adalah bahwasanya di pembayaran ini akan digunakan cash juga. Kenapa digunakan cash? Karena tidak setiap orang itu mempunyai saldo, atau kadang ada orang yang dia tidak mempunyai saldo, mungkin dia belum bisa saldo segala macam dan dia ingin membayarkan denda. Nah, dari situ juga kami ingin menggunakan metode cash. Namun ada satu faktor yang mana di kelas diagram ini tidak menggunakan pembayaran cash. Yang faktor yang utama itu adalah permintaan dari klien. Si klien ini emang meminta untuk tidak ada cash dan dia hanya menggunakan e-wallet. Nah, di sini adalah staf keuangan, kembali lagi ke kelas diagram staf keuangan. Dan menurut kami di sini adalah staf keuangan ini perlu untuk berelasi ke kelas diagram laporan. Kenapa? Karena staf keuangan ini memiliki hak juga untuk memberikan laporan keuangan untuk peminjaman barang. Di sini di kelas diagram dari mereka, dia tidak berelasi ke laporannya, yang dimana menurut kami laporan ini juga harus berelasi ke staf keuangan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jabarkan dan kami tambahkan dari kelas diagramnya kelompok peminjaman. Kurang lebihnya akan kami diskusikan lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.